Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mulis, NIM 05240044. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi deskripsi satu sampel data normal. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah pola penyebaran data yang berbentuk rupa lonceng, di mana sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata. Distribusi ini memiliki sifat simetris, sehingga nilai mean, median, dan modus berada pada titik yang sama. Uji normalitas penting dilakukan untuk memastikan data memenuhi syarat analisis statistik parametrik seperti uji T, ANOVA, regresi, dan korelasi. Pada penelitian ini, normalitas data akan diuji menggunakan metode C-kuadrat. Data penelitian. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 data. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata sebesar 76,93 dan simpangan baku sebesar 3,947 yang menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya. Selanjutnya, data dikelompokkan menjadi 6 kelas interval dengan panjang kelas 3. Data inilah yang akan digunakan untuk menguji apakah distribusinya normal menggunakan metode C-kuadrat. Hipotesis uji normalitas. Hipotesis HO, hipotesis 0, data hasil penelitian berdistribusi normal. H1, hipotesis alternatif, data hasil penelitian tidak berdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan. Jika X2 hitung, X2 tabel, maka HO diterima, data berdistribusi normal. Jika X2 hitung, X2 tabel, maka HO ditolak, data tidak berdistribusi normal. Pada uji normalitas, langkah pertama adalah menyusun hipotesis. Hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai C-kuadrat hitung dengan C-kuadrat tabel. Jika nilai X2 hitung lebih kecil atau sama dengan X2 tabel, maka HO diterima, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, maka HO ditolak. Langkah-langkah uji normalitas C-kuadrat. Tahapan perhitungan menentukan jumlah kelas interval. 1. Menghitung nilai rata-rata mean dan simpangan baku standar deviasi. 2. Menentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. 3. Menghitung nilai Z-score untuk setiap batas kelas. 4. Menentukan peluang luas kurva normal berdasarkan tabel Z. 5. Menghitung frekuensi harapan FH. 6. Menghitung nilai C-kuadrat X2 hitung. 7. Membandingkan X2 hitung dengan X2 tabel untuk menentukan keputusan. Uji normalitas dengan metode C-kuadrat dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, data dikelompokkan ke dalam beberapa kelas interval. Selanjutnya, dihitung nilai rata-rata dan simpangan baku sebagai dasar perhitungan. Setelah itu, ditentukan nilai Z-score pada setiap batas kelas untuk memperoleh peluang dari tabel distribusi normal. Peluang tersebut digunakan untuk menghitung frekuensi harapan. Tahapan terakhir adalah menghitung nilai C-kuadrat dan membandingkannya dengan nilai C-kuadrat tabel untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Perhitungan mean dan simpangan baku. Rumus mean, rumus simpangan baku. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Rata-rata menunjukkan nilai pusat data, sedangkan simpangan baku menunjukkan tingkat penyebaran data terhadap rata-ratanya. Berdasarkan data pada penelitian ini, diperoleh nilai rata-rata sebesar 76,93 dan simpangan baku sebesar 3,947. Kedua nilai ini digunakan sebagai dasar dalam menghitung Z-score pada tahap selanjutnya. Perhitungan uji C-kuadrat X2. Langkah perhitungan: menghitung selisih antara FO dan FH, mengkuadratkan selisih tersebut, membagi hasilnya dengan FH, menjumlahkan seluruh nilai untuk memperoleh X2 hitung. Nilai C-kuadrat dihitung dengan membandingkan frekuensi observasi dan frekuensi harapan pada setiap kelas interval. Selisih keduanya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan frekuensi harapan. Hasil dari seluruh kelas dijumlahkan sehingga diperoleh nilai C-kuadrat hitung, yang akan dibandingkan dengan C-kuadrat tabel. Hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil perhitungan pada data penelitian, diperoleh nilai C-kuadrat hitung sebesar 33,056, sedangkan nilai C-kuadrat tabel sebesar 42,557 pada taraf signifikansi 5%. Langkah berikutnya adalah membandingkan kedua nilai tersebut untuk menentukan keputusan pengujian hipotesis.
Keputusan uji normalitas. Berdasarkan hasil perbandingan nilai C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel, diperoleh bahwa C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel. Oleh karena itu, hipotesis nol atau HO diterima. Artinya, data penelitian dapat dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik. Kesimpulan, data penelitian telah diuji menggunakan metode C kuadrat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, asumsi normalitas telah terpenuhi, sehingga data layak dianalisis menggunakan metode statistik parametrik. Uji normalitas merupakan langkah penting untuk memastikan hasil analisis statistik lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neka Octaviandi dengan NIM FIP 05240100. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi satu sampel data normal menggunakan Excel, di mana metode yang kami gunakan adalah metode uji normalitas C kuadrat untuk mengetahui apakah data yang diuji merupakan data normal atau tidak. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Sebelum kita masuk ke cara menghitung menggunakan Excel, di sini kami sudah mengerjakan terlebih dahulu data yang akan kita hitung kembali. Nah, dan hasil dari data ini adalah data normal. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Nah, sebelum ke tahap penghitungan data ini, terlebih dahulu kita harus menentukan karakteristik datanya dan juga membuat tabel pembantu untuk memudahkan kita mengerjakan tahapan selanjutnya, yaitu penghitungan. Nah, yang mana yang dimaksud dengan karakteristik data itu yang ini ya teman-teman. Nah, dan tabel pembantunya yang ini. Baik, kita mulai dengan karakteristik data. Yang pertama yaitu N. N ini merupakan jumlah dari data yang ada. Nah, di sini total dari seluruh jumlah ini adalah 30 jumlah datanya. Nah, jadi N merupakan jumlah data. Dan di sini kita tulis 30. Selanjutnya N maksimal. Nah, N maksimal ini merupakan nilai tertinggi dari data yang ada. Karena di sini nilai tingginya 84, ini 84, maka N maksimalnya adalah 84. Baik, selanjutnya kita ke N minimum. N minimum merupakan data yang paling kecil atau yang terendah dari seluruh data yang ada. Karena di data ini nilai 68 yang paling rendah, maka N minimumnya kita tuliskan di sini adalah 68. Lanjut pada jangkauan. Jangkauan adalah jarak antar nilai tertinggi ke nilai terendah. Maka kita bisa merumuskannya dengan nilai Nmax dikurangi dengan nilai Nmin. Jadi dapatlah jawabannya 16. Nah, lanjut ke banyak kelas. Banyak kelas adalah banyaknya kelas yang ada pada data tersebut. Nah, banyak kelas dihitung menggunakan rumus Sturges. Dipakaikan rumus Sturges, yaitu rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 1,3 log N. N ini tadi merupakan jumlah data yang ada. Nah, jumlah data ini. Jadi 1 ditambah 1,3 log 30. Dapatlah hasilnya 6. Nah, selanjutnya kita ke panjang kelas. Panjang kelas adalah lebar setiap interval kelas yang digunakan untuk mengelompokkan data. Nah, rumusnya yaitu data terbesar Nmax dikurangi data terkecil Nmin, lalu dibagi dengan banyak kelas. Jadi dapatlah hasilnya 3. Nah, sekarang kita lanjut pada mean.
Mean ini adalah rata-rata dari jumlah keseluruhan data ini. Nah, rumusnya bisa dengan cara sama dengan, lalu ketik average, lalu di blok seluruh data ini, lalu enter. Nah, dapatlah hasilnya 76,93. Lanjut yang terakhir, yaitu simpangan baku. Ini berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh sebaran data dari mean. Rumusnya adalah S sama dengan X dikurang mean dibagi jumlah data lalu dikurangi 1. Maka dapatlah hasilnya 3,95. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik dari data ini, lanjut kita ke tabel pembantu. Pada tabel pembantu, yaitu pada kolom pertama, yaitu kelas. Nah, di sini kelas, untuk menentukannya kita ambil dari banyaknya kelas yang sudah kita dapat tadi, yaitu ada 6. Nah, selanjutnya ke interval. Interval merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa rentang nilai agar data lebih mudah dianalisis. Karena di sini panjang kelasnya 3, maka pengelompokan diberi rentang 3 nilai. Nah, dari 68 dari yang kecil, 68, 69, 70. Nah, direntangkan 3 jadi 68 sampai 70. Begitu juga seterusnya sampai di 84 sampai ke 86. Nah, lanjut kita ke tepi bawah. Tepi bawah ini didapat dari nilai terendah dari interval lalu dikurangi dengan 0,5. Nah, di sini kan nilai interval dari kelas 1 itu yang paling rendah yaitu 68 dikurangi dengan 0,5. Nah, maka dapatlah jawabannya 67,5. Lalu kita di frekuensi. Nah, untuk mendapatkan frekuensi ini melalui seberapa sering nilai yang masuk di kelompok rentang interval muncul. Contohnya dari interval 68 sampai 70. Nah, di sini ada 2 kali berarti. Nah, nanti kita coba cari di sini terlebih dahulu. Nah, 68 sampai 70. Nilai yang 68 sampai 70. Ini dari 68 1. Di sini kita cari lagi. Lalu yang kedua ini 72. Nah, seterusnya tidak ada lagi. Berarti frekuensi dari rentang 68 sampai 70 adalah 2. Lanjut kita ke Z hitung. Untuk mendapatkannya kita perlu mengurangkan nilai tepi bawah dikurang dengan rata-rata lalu dibagi simpangan baku. Maka dapatlah nilainya min 2,39. Nah, tadi cara mendapatkannya yaitu nilai tepi bawah lalu dikurang dengan rata-rata mean dan dibagi dengan simpangan baku. Nah, 3,95. Maka dapatlah hasil Z hitungnya minus 2,39. Nah, ini dia. Sama yang di bawah ini juga sama dengan seterusnya. Lalu pada Z tabel, nilai ini didapat pada tabel distribusi normal, tabel Z, maka dapatlah nilainya seperti ini. Nah, kita menggunakan tabel Z. Nah, misalkan di sini pada sheet kedua saya sudah ada tabel Z-nya. Nah, sini sheet kedua, ini sudah saya tandain. Nah, ini yang berwarna ya. Fokus pada yang berwarna. Nah, sini tadi kan min 2,3. Kita lihat dulu di sini. Min 2,39. Udah, berarti di sini min 0,23-nya kita ambil dulu di sini, berarti letaknya di baris ini. Lalu kita lihat 0,09-nya. Kita ambil nilai koma paling belakang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Prasetya dengan NIM FIP 05240007 Prodi PGSD. Nah, jadi pada kesempatan kali ini
saya akan mengerjakan soal deskripsi satu sampel data normal dengan menggunakan uji normalitas C kuadrat, yaitu dengan tulis tangan ataupun manual. Nah, jadi data yang digunakan adalah data hasil nilai ulangan SD 16 Jirak. Nah, tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah data nilai tersebut berdistribusi normal atau tidak. Baik, selanjutnya langkah pertama adalah mendeskripsikan data yang dimiliki. Baik, di sini kita sudah memiliki data hasil nilai ulangan SD 16 Jirak, yaitu berupa tabel data, dan N-nya itu berjumlah 30, N max-nya yaitu jumlah nilai tertinggi ada di angka 84, ini kita tanda, dan N min-nya nilai terkecil ada di 68. Kemudian jangkauannya ada di 16, banyak kelas ada 6, panjang kelas ada 3, min-nya 76,93, dan S-nya simpangan baku 3,95. Nah, jadi selanjutnya data ini akan kita kelompokkan ke dalam 6 interval kelas agar dapat dilakukan uji normalitas menggunakan metode C kuadrat. Baik, selanjutnya pada tabel terdapat beberapa kolom, yaitu di sini ada tabel interval kelas, yaitu ada kelas, yaitu pengelompokan nilai, interval, tepi bawah, frekuensi OI, Z hitung, Z tabel, luas tabel, EI, dan C kuadrat. Baik, yang selanjutnya yaitu kita menjelaskan hipotesis. Yang pertama, tahap 1, hipotesis. HO, data ulangan harian siswa 16 Jirak berdistribusi normal. Dan HA, data ulangan harian siswa 16 Jirak berdistribusi tidak normal. Kemudian yang tahap kedua, pengujian hipotesis. Nah, menentukan nilai C hitung. C hitungnya yaitu negatif 33,06, dan menentukan C tabel atau dilihat di tabel C. Jikanya sama dengan N negatif 1 sama dengan 30 dikurang 1, yaitu 29. Alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Maka C tabel sama dengan 42,557. Jadi dari C tabel setelah jika dan alfa diketahui. Tahap ketiga, membuat keputusan. Ketentuan C kuadrat, jika C hitung lebih kecil atau sama dengan C tabel, maka HO diterima. Jadi C hitung lebih kecil dari C tabel, maka HO diterima. Dan yang terakhir, tahap keempat, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil nilai uji normalitas C kuadrat, diperoleh bahwa nilai C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan data ulangan harian siswa 16 Jirak berdistribusi normal. Artinya penyebaran data sudah mengikuti pola distribusi normal, sehingga data layak digunakan untuk analisis statistik parametrik selanjutnya.